Jawa Timur 1992, ada sebuah desa yang terkunci di antara punggung-punggung raksasa. Gunung Kelut, Gunung Wilis, dan Pegunungan Kawi. Namanya Desa Watu Tilar. Desa yang tenang, asri, tapi menyimpan ingatan tentang sebuah keluarga yang hancur karena ambisi. Kita sering mendengar manusia meminta pada kegelapan yang terhimpit. Tapi seberapa dalam rasa sakit yang dibutuhkan sampai seseorang rela menyerahkan darah dagingnya sendiri. Malam ini kita tidak hanya bicara soal hantu. Kita bicara soal Pak Tris dan Bu Rukayah. Pasangan yang mengira mereka sedang diberkati, padahal mereka sedang mencicil kehancuran. Kalau dilihat dari struktur ceritanya, kasus di Watu Tilar ini menarik. Ini bukan sekedar pesugihan tukar guling nyawa, tapi ada klausul barang titipan. Iblis di cerita ini tidak hanya meminta tumbal di awal, dia meminjamkan kebahagiaan, meminjamkan anak, meminjamkan kekayaan dengan bunga yang sangat tinggi di masa depan. Pertanyaannya bukan apa yang mereka dapat, tapi kapan tempo tagihannya datang. Dan pencerita yang akan menceritakan tentang Buto Hijau satu ini sudah hadir di depan kalian. Selamat datang Mas Dio Seta. Selamat malam. Apa kabar Mas Dio? Alhamdulillah baik Mas Diro. Ketemu lagi kita di project yang berbeda lagi. Pembahasannya berbeda. Kisah yang berbeda. Kisah yang berbeda. Oke, Mas Dio, seperti yang gue bilang tadi di awal, ini kisah Buto Hijau kali ini nih kayaknya menarik banget. Ya, karena gue sempat baca sekilas di threadnya Mas Dio kemarin dan lumayan cukup ramai ya pembahasannya. Jadi ada beberapa hal yang buat gue penasaran sehingga kayaknya kalau diceritakan langsung di sini bisa lebih ada hal-hal yang mungkin bisa lebih lepas buat diceritakan. Dan gitu. tanpa berlama lagi Jero, langsung aja kita mempersilakan Mas Dio Seta untuk bercerita kepada penduduk Demit. Silakan. Jadi sebenarnya ini salah satu cerita yang gue dapat di daerah Jawa Timur. Salah satu desa yang sebenarnya lokasinya itu dikelilingi sama pegunungan. Ya kita tahulah di sana. Dan ini daerah yang di antara Pegunungan Kelut, Gunung Wilis, dan pegunungan-pegunungan yang ada di sekitar situ. Ini tuh kejadiannya di awal tahun 90-an. Kalau nggak salah ceritanya itu di tahun 1992. Ini diceritain karena waktu sempat ngebahas tentang Buto Hijau, mereka ngomong ternyata Buto Hijau tuh nggak cuman dongeng anak kecil aja. Tapi sebenarnya itu justru disederhanakan dari kejadian yang sebenarnya lebih ngeri. Nah, jadi di situ tuh sempat tinggal sepasang suami istri namanya Pak Tris sama Bu Rukayah. Nah, dua orang ini nih sebenarnya hidupnya layaknya masyarakat desa pada umumnya pada masa itu. Nah, Pak Tris ini kerjanya tuh sebagai penyadap di hutan karet, gitu ya istilahnya. Dan si Bu Rukayah ini dia cuma ibu rumah tangga. Dan dia cuma mengelola lahan-lahan yang ada di sekitar rumahnya doang. Ya kayak rumah-rumah zaman dulu lah. Ada rumah Jawa, di kanan kirinya ada itu, dia cuma kerja di situ doang. Gitu. Dan soal pendapatan ya nggak seberapa lah. Tapi kan buat warga desa, selama ada singkong, ya mereka bisa makan, bisa hidup kan. Nah, sebenarnya mereka menerima dengan kondisi seperti itu. Setelah nikah pun juga mereka hidup seperti biasa. Tapi setelah beberapa tahun dia menikah, ternyata mereka nggak dikaruniai anak. Dan pada masa itu, di tahun-tahun itu, kemandulan atau nggak bisa punya anak itu adalah sebuah aib. Nah, dengan keadaan kayak gitu, dimanfaatkan sama warga-warga desa yang sebenarnya kan menyimpan sesuatu yang nggak enak tentang orang-orang yang kayak gitu kan. Dia mulai dikucilkan, terus mulai ada gosip-gosip jelek. Ini nggak bisa punya anak karena
dulunya gini, ini nggak bisa punya anak gara-gara perlakuannya ke sini gini gitu. Jadi kayak semacam difitnah, dituduh, dan iya jadi ajang buat menjelek-jelekin mereka. Dan otomatis si Pak Tris sama Bu Rukayah ini kan merasa aneh gitu, merasa nggak enak dan merasa kok gini banget sih hidup gitu. Bahkan sampai di parahnya tuh kan kalau di sana kan ada istilah kenduri ya, ada kumpul-kumpulan, ada acara-acara yang warga desa kumpul rame-rame, entah itu nikahan, tahlilan, segala macam, mereka tuh nggak diundang gitu karena dianggap dia yang nggak bisa punya anak tuh ya bawa sial gitu. Bukan Jadi semacam aib gitu ya justru ya. Aib, dikucilkan justru. Ya sekarang sebenarnya di masa sekarang pun juga kayak gitu kan. Kalau misalnya ada saudara nggak punya anak pasti digunjingkan kan, pada bergunjing gitu. Tapi kan cuman di masa lalu kan lebih parah gitu. Mereka nggak paham apa ya yang namanya bayi tabung terus segala macam, belum nyampe ke sana. Nah, mereka nggak mau nyerah gitu aja. Akhirnya awalnya niatnya adalah dia pengen punya anak. Akhirnya datanglah ke dukun desa. Jadi zaman dulu itu, ini jauh sebelum kejadian tragedi pembantaian dukun santet di zaman dulu itu. Nah, di tiap desa tuh punya dukun biasanya. Dan biasanya jaraknya dukunnya ini nih tinggal di pinggiran hutan yang gak jauh dari desa. Nah, orang nyebutnya dukun desa gitu ya. Nah, datanglah si mbah dukunnya ini. Nah, dia langsung ngomong, ya kalau misalnya kamu mau punya anak ya tinggal naik bukit aja. Ada pohon beringin di sana. Ini bawa sesaji gini, tulisin nama dukunnya itu. Nah, kamu minta tuh sama, sebenarnya dia warga desa nyebutnya Kiai Alas Keling, cuman karena wujudnya adalah raksasa yang berwarna hijau, lebih dikenal sebagai nama Kutu Hijau. Nah, disebutnya hutan itu Alas Keling waktu itu. Nah, di situ itu akhirnya nyampe lah dia ngelakuin laku yang diajarkan sama Mbah Dukun itu. Dia menyerahkan sesaji, terus bermalam di sana dengan beberapa ritual yang belum diizinkan. Nah, akhirnya ketemulah sama sosok itu, entah ketemu secara langsung atau enggak, tapi intinya sosok itu tergambarkan sebagai sosok raksasa yang berwarna hijau, penghuni pohon beringin di atas bukit. Itu makanya Disebut raksasa, tingginya sekitar berapa meter kalau dia menggambarkan pohon beringinnya itu sendiri. Oh, hampir itu. Itu. Nah, disitulah segampang ngomong, ya kalian kalau misalnya kalian punya anak, saya berikan. Dan selama kalian merawat anak itu, akan saya penuhi kebutuhan kalian. Saya lindungi keluarga kalian. Tapi kalau anak ini sudah menstruasi, akan saya ambil. Itu. Batasnya adalah menstruasi si anak ini. Jadi langsung dikasih tahu kalau anaknya adalah perempuan. Gitu. Nah, yang bagian bikin aku paling merinding itu adalah ketika mereka melakukan perjanjian itu dan menyetujui dengan persyaratan dari Sang Buto Ijo. Sebenarnya mereka udah ngebayangin nih, nanti begitu anak itu akan diambil, gimana? Kita pasti bakal sedih kan? Udah ada berbagai macam skenario di kepala mereka. Kalau misalnya diminta, ya udah nggak usah dikasih, kan terserah kita, anak-anak kita. Bayangannya udah begitu, udah ada plan A, B, C. Yang penting deal dulu, gue punya anak dulu, gue terlepas dari masalah anak warga desa dulu. Gitu. Nah, yang cerita yang bikin aku agak mencengangkan itu adalah ketika mereka pulang. Dan malam saat itu juga si suami istri ini tidur, Pak Trisya tertidur. Terus tiba-tiba Pak Trisya nggak tahu kemana, si Bu Rukayah ini didatengin sosok yang mirip sama suaminya. Pak Trisya ini masuk lagi ke dalam kamar, tapi dia berhubungan badan sama si Bu Rukayah dengan cara yang lebih brutal. Gitu. Brutalnya itu seperti apa, Mas? Nggak seperti biasanya intinya. Pokoknya si Bu Rukayahnya kesakitan, ngerasa ketakutan, ngerasa diintimidasi gitu. Dan gue langsung kepikiran, jangan-jangan adegan di dongeng yang diberikan timun itu adalah timunnya si raksasa itu. Ini mind blowing banget sih. Iya nggak sih? Itu, pas gue denger itu gue langsung kepikiran, oh maksudnya timun di dongeng itu adalah itu, anjir. Anjir, gue bingung bagaimana mendeskripsikannya ya. Tapi ya teman-teman mungkin kebayang bentuk timun yang dimaksud Mas Jo itu apa? Panjang. Hijau. Ukurannya, Mas? Timun, Mas. Oh, timun. Kan ada timun yang kecil, ada timun gede. Timun, Mas. Oh, timunnya Mas. Anjir. Nggak, gue langsung kepikiran gitu aja gitu kan. Ya. Dan begitu udah itu,
si ibu ini, si Bu Ruqayyah ini emang ngerasa agak aneh, kok nggak kayak biasanya, nggak kayak suaminya, tapi dia nggak berani nanya. Itu yang penting udah, dan emang akhirnya setelah beberapa saat dapat kabar bahwa akhirnya si Bu Ruqayyah ini hamil. Oh. Dan setelah dapat kabar hamil, itu tuh semua keadaan di sekitar dia itu berubah. Yang paling bikin kaget itu adalah ketika Bu Ruqayyah kan biasa kan nanam singkong atau nanam apa gitu, sayur atau nanam terong di lahannya. Pas dia nanam itu, dia nemu emas sebentuk kepalan tangan Di lahan pertanian dia. gitu. Ya apa namanya, mau mengakui bahwa itu kebetulan agak susah dong. Emas kepalan tangan loh, emas kasar gitu. Nah akhirnya modal dia awal itu adalah dari itu. Dia beli tanah di banyak tempat gitu kan. Sampai akhirnya dia diakuin sebagai tuan tanah. Itu, dan dari situ juga dia akhirnya sering terjadi apa namanya, cekcok sama beberapa juragan-juragan lain yang notabene juga ngerebut-rebut tanah juga kan. Gitu. Nah, di situ semenjak hamil sampai lahir, semua kebutuhan dia tercukupi dari emas itu. Alih-alih apa namanya, mereka mendekat sama warga desa, dia nyimpan dendam. Ternyata selama ini kan dia dikucilkan, selama ini kan dianggap aib. Dan ketika anaknya lahir, sekarang dia bisa berdiri dengan tegak. Betul. Gitu kan, lihat nih, gue bisa punya anak. Dan gue udah gak kayak dulu lagi gitu. Nah, si Bu Ruqayyah dan Pak Tris sama warga desa itu akhirnya ngebuat jarak. Dia cuma mau bergaul sama orang-orang yang punya berpengaruh. Dan emang orang-orang kayak warga desa yang sebelumnya ngejelek-jelekin dia, ya benar-benar kayak disingkirin gitu aja. Disingkirinnya dengan cara apa, Mas? Jadi lebih kayak dia cuma mempekerjakan orang-orang warga desa sebagai jongos, sebagai orang-orang yang kerja kasar gitu. Ya lo mau dibayar segini mau, kalau enggak ya udah. Jadi aksi balas dendam secara halus ya. Ya gitu. Nah tapi yang lebih seremnya lagi, si Buto Ijo ini juga sempat ngasih statement bahwa gue juga akan melindungi kalian. Gitu, melindunginya dengan cara ketika waktu itu mereka berurusan sama-sama juragan tanah, sama-sama punya sengketa, itu si Pak Tris sama Bu Ruqayyah ini tuh cuman cukup bawa sesajen, terus sama beberapa benda yang milik pribadinya orang-orang itu yang akan diserang itu, dia tinggal bawa itu sesajen ke pohon beringinnya si Buto itu, dan nanti di malam yang udah ditentuin, si orang-orang yang diincar itu bakal kejadian aneh, mulai dari sakit-sakit yang aneh, terus mulai tiba-tiba jadi linglung, malah yang paling parah sampai hilang dan gak balik lagi. Oke. Gitu. Nah di situ tuh warga desa baru ngerasain ada yang aneh. Tiba-tiba itu kan kejadiannya malam kan, dan waktu ada orang yang ronda atau orang yang lewat di situ, mereka nyadar sebelum ada kejadian si itu kemana, kalau dia ngeliat bayangan sosok besar di dekat sekitar rumah orang itu. Gitu. Nah di situ warga desa malah itu sakitnya nggak wajar, mereka bisa ngomong kayak begitu. Oh jadi sini terlihat ya si Bu Ruqayyah dan sang suami Pak Tris dendamnya sudah level up. Awalnya kan Tapi dia menerima. apa yang ngebuat jadi level up itu? Sekarang gini, awal-awal lu nggak punya apa-apa, lu nggak punya power. Ketika lu didiemin, lu cuma bisa diem kan? Gitu. Apakah ini esensi dari ketamakan? Bisa jadi. Bisa jadi. Ketika lu udah punya sesuatu, lu merasa dia pernah nyakitin lu, Jadi jongos itu tidak cukup bagi mereka. nggak cukup. Pada dasarnya sih manusia itu menyimpan memori-memori buruk tentang apa yang dilakukan oleh orang di masa lalu terhadap dia ya. Dan apalagi itu dipendam, akhirnya meledak pada saat Bu Ruqayyah dan Pak Tris ini berada di titik kejayaannya dia. Dengan mental dia menggunakan perjanjian ini untuk dirinya sendiri aja udah mental yang buruk kan buat dia kan. Dan apalagi ketika dia udah perjanjian dengan sosok gaib, otomatis kan secara nggak langsung emosinya mereka pun juga terpengaruh sama sosok ini yang emang niatnya untuk menyesatkan mereka juga kan. Gitu. Menyesatkan mereka juga. Menyesatkan si Pak Tris dan sang istri. Ya secara sudut pandangnya begitu menurutku loh. Ya. Tapi si Pak Tris ini, Pak Tris, ini udah tahu konsekuensinya belum sih? Sebenarnya di perjanjian awal tadi, setelah dia melakukan ataupun bertemu dengan dukun tersebut, sudah diberitahu nggak? Tadi sudah diceritakan di awal kan. Awalnya si Buto Ijo kan langsung ngasih tahu, setelah ini anak menstruasi akan saya ambil semuanya yang saya berikan. Cuma itu aja. Cuman itu aja. Dia
Pak Tris dan Bu Rukayah ini udah tahu akan hal ini dari awal. Iya. Tapi mereka tetap, pokoknya yang penting udah punya anak dulu. Dan di kepala dia udah terpikirkan skenario apa aja yang kalau misalnya pada saat nanti anak itu diambil. Gitu. Dan pada saat anak itu diambil, mereka udah bikin contoh skenarionya adalah ya udah kita umpetin aja anaknya. Atau skenario ya udah balik lagi ke kehidupan kita yang biasa, paling nggak kita udah ngerasain dulu hidup enak dulu. Gitu. Cuman kan ya kita nggak pernah tahu perjanjian dengan iblis nggak semudah itu dilogikakan. Betul. Gitu. Jadi kan si anak ini pada saat lahir diberi nama Sri kan. Dia tuh tumbuh jadi anak perempuan yang paling cantik di desanya sebenarnya. Wow. Dan walaupun orang tuanya sifatnya agak nggak baik, tapi si Srinya ini anak yang penurut, anak yang patuh, nggak pernah bikin masalah. Ya benar-benar rezeki buat si kedua orang tua inilah, bikin kedua orang tua ini bangga. Nggak ada gambaran bahwa si Sri ini sebenarnya adalah anak-anak yang terbuat dari atas perjanjian persugihan itu. Bahkan si kedua orang tuanya ini juga mikir, oh jangan-jangan Sri ini juga tetap akan lahir walaupun kita tanpa bikin perjanjian. Jadi mereka benar-benar meremehkan perjanjian dengan Sang Buto Ijo ini sendiri, gitu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, wajah masyarakat tuh mulai aneh. Kenapa banyak orang yang melakukan hal buruk dengan si keluarganya Pak Tris sama Bu Rukayah ini berakhir dengan mengenaskan. Mulai dari penyakit aneh, linglung, hilang, bahkan sampai yang nggak bisa dijelaskan sama orang-orang sekitar, mantri-mantri sekitar. Ya mereka langsung nebak, jangan-jangan ada yang aneh nih dengan keluarganya Pak Tris sama Bu Rukayah. Gitu, sampai mereka sendiri pun akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak dan nggak mau berurusan sama keluarganya Pak Tris dan Bu Rukayah ini. Gitu. Waktu berlalu kan, semakin lama. Walaupun tanpa dekat dengan warga desa, Pak Tris dan Bu Rukayah tetap dekat sama orang-orang tinggi, yang notabene adalah orang-orang pemerintah, terus sama orang-orang yang punya bisnis besar, juragan-juragan, terus orang pedagang-pedagang dari luar. Dia istilahnya, mereka bisnisnya lancar lah. Tapi walaupun kayak gitu, mereka tetap nggak bisa tenang karena orang-orang kayak gitu biasanya kan merasa tersaingi ya. Kadang-kadang mereka tuh cuman mendekat supaya bisa manfaatkan mereka, Pak Tris dan Bu Rukayah itu. Dan yang lebih bikin mereka harusnya curiga adalah tiap kali duit mereka habis, modal dia habis, Bu Rukayah itu selalu nemuin bongkahan emas di tanah tempat mereka tinggal. Oh, selalu. Tiap Jadi kali di-maintenance terus ya sama si Betul, Buto Ijo itu ya. betul. Oke. Nah, jadi modal mereka nggak pernah habis. Jadi mereka udah tenang hidup sampai akhirnya di umur tertentu dapat kabar kalau si Srinya ini akhirnya menstruasi. Itu udah berumur Belasan lah. ya. Nggak diceritain ke detail ke saya, tapi istilahnya di zaman dulu kan menstruasi di umur 13-15 lah ya. Sudah balik. Dan istilahnya kan mereka udah hidup lebih dari 10 tahun bersama Sri, udah menyayangi si Sri segitunya, udah mendapatkan rezeki sebanyak itu, udah punya bisnis dan punya kehidupan yang sangat layak, yang seharusnya mereka pikir ini 7 turunan pun nggak akan habis. Terus pada waktu menstruasi, itu yang terjadi adalah si Srinya itu hilang. Akhirnya Hilang, dicari, dia itu ada di depan rumah gitu. Dia ada di depan rumah ngeliat gitu aja, kayak seolah-olah udah ditungguin sama seseorang gitu. Pas sadar ada keanehan sama si Sri, Pak Tris sama Bu Rukayah ini langsung buru-buru ngajak Sri masuk ke dalam rumah. Dia tahu si Sri bakal diambil. Nah, alih-alih mengembalikan janjinya seperti sebelumnya, diminta sama Buto Ijo untuk mengembalikan dia kepada Buto Ijo, dia malah datangin ke dukun tempat dia pertama kali datang. Pak, ini Sri udah tinggal sama kita begitu lama, gitu. Nggak mungkin ini anak Buto Ijo, nggak mungkin anak Buto Ijo tuh sebaik Sri, gitu. Kita nggak mau anak kita diambil sama sosok itu. Gimana caranya? Si dukun ini sebenarnya udah ngasih saran, mendingan kalian jangan melanggar perjanjian kalian dengan Sang Buto Ijo, gitu. Karena akibatnya bakal fatal. Tapi karena mereka deket ya, dukun ini juga diopeni sama si Pak Tris sama Bu Rukayah ini. Jadi tiap kali ada rezeki dukun kasih duit, tiap ada rezeki kasih apa gitu kan. Jadi dia ngasih solusi. Aku punya satu benda yang bisa nolongin kalian. Si Sri harus terus pakai selendang hijau ini. Gitu. Kalau misalnya menurut kata warga yang cerita, selendang itu ada hubungannya sama Laut Selatan lah. Jadi salah satu kekuatan yang bisa kalahin Buto Ijo adalah kekuatan selatan itu sendiri, katanya. Jadi selama dia pakai selendang itu, si Sri ini nggak akan bisa ditemuin sama
Kang Buto Ijo gitu. Tapi dari awal udah diiniin apa namanya si buku rukayanya sebenarnya yang berhubungan langsung sama Buto Ijo setelah perjanjian itu udah berukayah ini sendiri. Dia akhirnya dapat mimpi sebelum tetes menstruasi terakhirnya si Sri ini habis, lu harus udah bawa nih anak ke tempat perjanjian kita. Tuh. Oh, jadi itu waktu yang diberikan ya, deadline-nya ya, metaforanya. Dan terus akhirnya nggak dilakukan. Si Sri disembunyikan sama orang tuanya dengan menggunakan selendang itu. Jadi yang terjadi adalah sosok Butonya Ijo marah dan yang kena imbasnya adalah warga desa. Gitu. Kenapa? Emang logikanya agak aneh ya. Kenapa yang melakukan perjanjian ini tapi yang terjadi yang kena adalah warga desa? Karena sebenarnya warga desa di sana dan bahkan sekarang mungkin masih ada nih di daerah-daerah sekitar orang yang tinggal di desa itu rata-rata masih punya hubungan darah walaupun jauh gitu. Oh. Di desa-desa daerah tertentu dan bahkan ya di sampai sekarang di daerah manapun juga pasti ada banyak yang puluhan rumah orang itu masih dalam satu darah. Kalau di zaman sekarang. Dulu lebih ini lagi. Jadi kan desa itu kan dibangun sama beberapa orang, akhirnya nambah rumah. Ya sebenarnya mereka saudara jauh, gitu kan. Nah, mulai dari awalnya warga ngedenger kayak suara-suara geraman gitu malam-malam. Terus ternak-ternak beberapa mati dengan aneh, gitu. Terus malam-malam berikutnya kan heran nih ini ternak mati kenapa. Terus berikutnya kok ada beberapa warga yang punya penyakit aneh, mulai dari penyakit kulit yang nggak hilang-hilang, terus mulai yang sesak napas, sampai yang akhirnya kayak orang kesurupan jerit-jerit, takutan kejang-kejang gitu. Sampai sempat didatengin mantri-mantri dari desa lain buat bantu, dia cuma diurusin seadanya dan nggak bisa sembuh, gitu. Sampai akhirnya muncul hama dan gagal panen, gitu. Nah di situ warga desa sadar, kok si Sri selalu pakai selendang hijau, kok ada bayangan sosok besar tiap malam sebelum terjadi wabah atau bencana aneh kayak begitu, gitu. Nah di saat itu warga langsung sadar, jangan-jangan nih kedua orang ini nih, Pak Tris sama Pak Rukayah ini melakukan perjanjian dengan sosok Buto Ijo yang emang udah mereka kenal sebagai legenda di sana pada masa itu, gitu kan. Akhirnya mereka tuh diem-diem ngajak ketemu Sri, ngobrol. Karena Sri ini suka nari, si Sri ini ditawarin, selendang kamu bagus, kita tukar sama baju tari ini, gitu. Mau nggak? Gitu. Enggak, gitu. Si Sri yang ini, yang lihat baju tarinya berkilau, ada kayak hiasan-hiasan kuningan kayak gitu, terus sama dikasih, mau dong, gitu kan. Si Sri ini nggak tahu maksudnya selendang itu apa, jadi kan dikasihlah selendangnya ke warga desa. Si Sri nerima baju itu begitu aja, gitu. Jadi Pak Tris dan Bu Rukayah ini nggak memberitahu secara detail bahwa fungsi dari selendang hijau itu. Bayangin kalau kamu punya anak, terus kamu punya anak ternyata adalah anak Buto Ijo, kamu mau ngasih tahu kalau kamu tuh sebenarnya anak setan loh? Nggak mungkin kan? Enggak, gue akan ngasih tahu dengan hal yang berbeda. Nah, Demi keselamatanmu, selalu pakai selendang hijau ini. Jangan pernah hilang. anak umur belasan tahun bakal dengerin itu nggak? Oh, mungkin pada era itu biar nggak curiga juga kali ya. Itulah. Nah, akhirnya si Sri terlanjur senang dengan baju tari itu, dia ambil selendang balikin dan dia bawa ke rumah. Dia udah nggak pakai selendang itu. Nah, dia nyobain dong baju tari itu kan, terus sambil nari-nari di luar di halaman rumahnya malam-malam. Dan waktu itu dia ketahuan nari di depan sama ibunya. Si ibu ini panik. Ini si Sri nggak pakai selendangnya kemana gitu. Tapi udah terlanjur. Si Sri ini nari udah bukan atas kehendak dia lagi. Si Sri ini tuh lagi nari untuk nyenengin sosok yang nonton dia dari jauh. Ya, itu adalah si Buto Ijo. Iya. Gitu. Dan waktu si bapak dan ibunya ini buru-buru mau narik Sri masuk dalam rumah, Sri udah nggak bisa dipegang. Dia cuma ngomong, Bu, ternyata selama ini aku cuma titipan ya. Si Sri sadar. Tapi itu udah nggak bisa dipegang.
Siapa yang ngasih tahu, apa dia tahu sendiri? Ya udah pasti udah ada komunikasi antara sosok gaib itu sama Sri. Si Buto Ijo dan si Sri. Itu. Nah disitulah akhirnya si Srinya menghilang, si Pak Tris sama Bu Rukayahnya panik. Mereka udah merasa sedih atas kehilangan anaknya. Mereka merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Nah semenjak kehilangan Sri itu berangsur-angsur, nggak secara pelan-pelan, tapi dalam hitungan beberapa hari itu tiba-tiba dapat kabar kalau panen di tanah mereka gagal semua. Terus tiba-tiba muncul penyakit aneh di mereka yang sampai mereka buat makan aja susah. Jadi apa yang mereka makan keluar, apa yang mereka makan keluar gitu. Panas dalam itu. Nah bisa jadi. Gitu. Nah terus mereka coba ngegali-gali di tanah mereka lagi, berharap nemuin bukan emas lagi, nggak ada. Si Pak Tris itu ya? Terus sama Berukaya nggak ada. Dan mereka mikir masih punya tanah banyak kan. Terus ternyata orang-orang yang punya dendam sama mereka itu punya niat buruk, ya akhirnya tanahnya dikuasai sama orang-orang lain yang memanfaatkan tanah yang dulu kan belum penting soal sertifikat kan, yang penting mah tanahku ada patokku, ini udah punya aku gitu. Di sana nggak diambil sama warga orang-orang yang emang punya kekuasaan di sana pada saat itu. Ditipu. Terus sampai tapi anehnya segala penyakit warga desa udah nggak muncul lagi. Ternaknya warga desa aman, panennya warga desa aman, cuman mereka berdua yang kena. Gitu. Sampai penyakitnya mereka bikin mereka jijik sama diri sendiri, sampai orang-orang yang mau nyoba ngobatin dia akhirnya mereka usir. Sampai akhirnya si Bu Rukayah ini meninggal, dan ketika ngeburin Bu Rukayahnya ini, si Pak Trisnya ini nggak mau ada orang yang tahu. Gitu, dia nguburin sendiri di lahan depan rumahnya dia sendiri, nguburin istrinya, karena dia nggak mau warga desa ngeliat kondisi istrinya itu meninggal dengan rupa seperti apa, yang kalau menurut warga desa kalau sampai kayak gitu pasti kondisinya serem banget gitu. Jadi setelah Berukayah meninggal, Pak Tris tinggal sendiri di sana, dan dia akhirnya ditemuin warga desa udah membusuk. Itu jedanya cuma nggak nyampe setahun daripada saat Sri hilang. Oh, Itu cepat banget ya? betul. Cepat banget kejatuhannya juga. Nah waktu itu tuh kalau misal kita dengar versi warga desa emang kerasa mistis banget kan. Tapi buat beberapa orang nggak, wabah-wabah kayak gitu kan zaman dulu tuh ada wabah pes kan, ada wabah apa disambung-sambungkan sama itu juga kan. Tapi kalau menurut versi warga desa enggak, ini semua adalah penyebab dari dua orang ini yang melakukan perjanjian gaib sama si Buto Ijo ini. Itu dari sini aku kepikiran, jangan-jangan dongeng Buto Ijo yang di zaman kita kecil sering didengar seperti itu, sesederhana itu, ternyata sekompleks ini loh. Dan ternyata retorika dari sebuah timun itu adalah itu loh. Dan ternyata kisah yang kita kira sosok orang yang baik karena meminta anak itu, ternyata sebelumnya juga melakukan perjanjian dengan sosok yang jahat, ya udah pasti punya sifat yang jahat juga gitu. Buto Ijo itu memang identik dengan entitas yang cabul. Oh gitu? Beberapa kepercayaan menganggap demikian. Karena dia itu selain melakukan perjanjian dengan lewat hubungan fisik, seperti yang di kasusnya Bu Rukayah, yang mungkin pada saat itu caranya dia berhubungan dengan menyerupai suaminya, Mas Tris. Lalu dilakukan hubungan sampai akhirnya anak itu lahir. Tapi kemudian gue punya pertanyaan. Kita tahu ada fenomena anak gundurwo yang pernah viral beberapa tahun lalu. Tebo. Ya, ini mungkin beritanya. Ini ada dua anak gendruwo nih. Tebo kan anak yang di Jogja, sama anak gendruwo yang di Trenggalek yang akhirnya direndam di bak mandi. Yang mana nih? Iya, keduanya. Oh, okay. Kita tahu ada beberapa cepat viral fenomena anak persilangan. Apakah itu benar-benar nyata dan benar-benar ada gitu kan? Kita pernah wawancara waktu itu yang Rati ya, yang kebetulan dia juga punya relasi dengan si anak gundurwo itu, yang kalau bicara pola itu sama ya. Kayak dia berhubungan menyerupai suaminya, kemudian jadilah anak yang memiliki tanda-tanda khusus atau dalam tanda kutip spesial, gitu. Tapi gini Jer, kalau dari kisah tersebut kan ya, yang kita omongin tadi, kalau mau dilogikakan atau sains kan atau di ilmu medis kan, ada sebenarnya
kecacatan seperti itu. Emang, Gitu kan. ya. Tetapi anehnya, kenapa anak-anak yang kita sebut dengan anak persilangan ini selalu memiliki kemampuan psychic ataupun kemampuan supernatural? Ya, contoh sebut aja anak gundurwo tersebut ya, yang katanya ketika dia marah dia bisa memanggil bapaknya, ya, dan bisa merasuk atau bahkan mencelakai orang di sekitarnya atau orang yang menyakitinya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya di luar nalar kita gitu. Ataupun sebaliknya, malah ada juga yang meminta sesuatu dikabulkan lewat si anak persilangan ini. Tapi jika dibawa baik, anak persilangan ini sebenarnya juga punya suatu kelebihan ya, gue sebutnya suatu kelebihan khusus. Dia sebenarnya bisa jadi healer, mengobati. Seperti kasus yang anak gundurwo dari Banyuwangi itu yang kan sempat beberapa sakit. Kalau menurut orang-orang yang paham metafisika, anak ini memiliki kelebihan untuk mengobati atau bisa dalam tanda kutip ya healer gitu. Dengan cara-cara yang mungkin kalau secara sains ya menurut kita nggak masuk akal, but it's happen, dan itu terjadi. Ya, balik lagi ke pertanyaan gue, fenomena ini yang diceritakan si Stray itu kita juga udah menemukan kasus-kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya. Betul. Apakah artinya pernikahan silang antara jin dan manusia itu eksis dan benar-benar ada? Gimana menurut kalian? Dan pertanyaan gue juga lagi, Jer. Buto hijau ini memang agak identik dengan genderuwo sebenarnya. Ya, agak satu hampir koloni mirip. ya, satu Mungkin koloni. bedanya di warnanya aja. Tapi apa spesifiknya? Itu sih yang masih tanda tanya, menjadi sebuah perbedaan karakteristik antara genderuwo dan buto hijau ini. Yang menarik dari buto hijau ini, gundurwo kita tahu lah itu pure entity jin gitu, yang memang seram, yang punya backgroundnya tuh ya dia memang hantu gitu kan, demit. Nah, tadi kalau buto hijau ini kan sebenarnya dia transformasi dari sebuah dongeng anak justru. Timun Mas itu kan, bagaimana bisa karakter dalam sebuah dongeng anak atau legenda anak lah, Timun Mas yang kita sering baca di buku komik, kita tahu ada di film-film anak gitu kan, film-film legenda anak, dipercaya juga sebagai hantu yang sebenarnya cukup mengerikan seperti gundurwo. Bagaimana bisa dari dongeng menjelma nyata menjadi sosok makhluk yang mengerikan dan bahkan mengancam sekitar kita gitu. Seperti dia mengawini, dia menyakiti, dia mencabuli. Apakah sebenarnya punya pesan-pesan tersirat dari balik dongeng Timun Mas buto hijau ini ya, untuk merepresentatifkan si makhluk buto hijau ini? Itu menarik buat dikupas sebenarnya sih. Gue ada sedikit insight sih mengenai sosok buto-buto yang kita kenal saat ini. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita baca tentang kisah tentang wayang Purwakala, kan tentang asal usulnya setan itu adalah ketika kelahirannya si Batara Kala ini lahir dari Satyatama kan. Batara Kala ini menikah dengan Dewi Durga yang akhirnya tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan nama Setra Gendamayit. Oke. Nah, disitulah ras buto pertama tercipta, si Batara Kala ini, makanya sering disebut dengan Buto Kala. Nah, dari Buto Kala ini lahirlah sosok-sosok lain, buto-buto lain gitu. Nah, buto-buto lain inilah yang kenapa disebut dengan buto hijau, karena buto hijau ini adalah dikenal sebagai penunggu hutan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi disebut dengan nama Alas Keling, ya buto hijau karena si raksasa ini adalah memang raksasa penunggu bukit hutan itu. Iya. Gitu. Apa habitat itu juga termasuk ya, Jer? Walaupun kita tahu genderuwo mungkin lebih banyak di habitat perkotaan, ya kan? Buto hijau mungkin lebih ke arah habitatnya berada di Lapisan hutan terdalam, let's say. lebih dalam lagi. Ya. Gitu. Gandarwa sendiri juga punya ceritanya sendiri di kisah pewayangan. Gandarwa. Itu. Atau gundurwo. Ya, epos itu kan, dari epos kan. Iya, betul. Dari situlah dia ke genderuwo. Dan soal buto-buto lain pun juga mereka punya ini sendiri yang berdasarkan dari turunan dari si Buto Kala ini sendiri. Gitu. Dan kenapa buto hijau itu dikenal dengan buto hijau? Karena dia awalnya dikenal sebagai penunggu hutan yang ngejaga gitu. Dan mitos-mitos itu sebenarnya juga antara benar atau enggaknya kan kita nggak pernah bisa tahu kan. Tapi kalaupun itu diciptakan oleh manusia, tujuannya adalah supaya orang takut untuk ngapa-ngapain hutan nih. Ya. Gitu. Mungkin apabila kita beranggapan itu sebagai sebuah dongeng ataupun mitos yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan menakut-nakuti, ya bisa jadi kepercayaan yang sudah diserap secara turun-temurun kemudian juga diserap oleh para jin yang akhirnya menyerupai ketakutan manusia itu sendiri. Karena cara kerja dari jin dalam meneror manusia adalah dengan lewat ketakutan manusia itu sendiri. Memori kolektif ya. Ya, dan itu berlangsung turun-temurun. Karena kita kan sangat akrab dengan cerita ibu saya, cerita nenek saya, gitu kan. Sering dongeng-dongeng dari ibu dan nenek itu turun-temurun yang mungkin kita juga bisa jadi ceritakan ke anak-anak kita nanti. Tapi fakta menariknya dari kisah buto hijau ini, aku diceritain dari warga sebenarnya
perjanjian gaib antara manusia dan buto ijo ini, si buto ijo ternyata nggak memberi apa-apa. Jadi dia itu cuman kayak semacam lu punya rezeki sekitar 60 tahun nih, tapi lu dengan ngerawat anak gua, rezeki lu di sekian ini gua masukin semua nih ke awal, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, apapun lu akan terima semaksimal mungkin sampai anak itu terawat dan akhirnya dibawa pergi kan. Sepakat. Jadi artinya buto hijau ini nggak ngeberi apa-apa, tapi justru dia memakai resource-nya manusia ini untuk anaknya. Ya. Itu sih. Konklusinya gue rasa bukan cuma soal buto ijo ya. Apapun bentuk pesugihannya itu nggak ada satupun pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan. Tapi yang pasti pesugihan itu akan menjamin kehancuran. Karena tadi Mas Dio kan bilang rezeki itu tuh bukan cuma soal uang, harta, tahta, tapi itu juga soal kesehatan, waktu yang kita punya, momen-momen bahagia yang kita miliki itu merupakan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Dan cara kerja mereka dengan memberikan kalian nih cuma berpikir rezeki adalah harta, oke dikasih nih harta, tapi tanpa sadar itu akan ada konsekuensinya. Apa? Ya tadi kesehatannya jadi menurun, sakit, umurnya bahkan jadi berkurang. Mungkin itu yang dimaksud karena rezeki itu kan juga termasuk usia ya, usia yang panjang. No such a freelance lah. Ya. Tapi balik lagi lah, menurut gue buto ijo di sini nggak bisa kita salahkan. Karena menurut gue juga lagi opini pribadi, buto ijo itu diciptakan oleh Tuhan, oleh semesta. Karena memang tujuannya adalah untuk menggoda atau mengalihkan manusia dari Tuhan. Menguji keimanannya. Betul. Tapi dari keseluruhan cerita buto ijo yang lagi kita cari kisah-kisahnya di Sarang Demit ini, sebenarnya apakah buto ijo itu adalah sebagai guardian, tanda kutip, guardian atau penjaga yang baik untuk menjaga hutan, atau memang memanfaatkan? Menurut gue ya sebagai entitas ya, gue selalu percaya entitas ini mereka tuh punya koloni dan punya kehidupannya sendiri seperti manusia. Mereka juga beranak pinak, mereka juga menikah, mereka juga memiliki kehidupan, dan mereka juga ada yang beriman dan ada juga yang tidak beriman, dalam artian menentang Tuhan. Jadi mereka ada yang baik, ada yang buruk. Kita nggak bisa melihat apakah entitas buto ijo itu termasuk entitas yang jahat, tapi ada juga yang buto ijo yang memang real, dia menjaga, dia hanya akan membalas ketika rumahnya terusik gitu. Tapi ada juga buto-buto yang memang bekerja sama dengan manusia, let's say dukun, untuk menyesatkan manusia dan mendapat keuntungan. Banyak hal, energi manusia yang diambil dan lain-lain. Oke. Tapi kalau boleh bertanya-tanya nih ya, bagaimana nasib Sri? Kita tahu mungkin nasib Tebo atau tadi anak gendruwo yang terbaru itu, mereka masih hadir di keluarganya. Ya. Walaupun ya kan, katanya sih ada yang meninggal, orang tuanya meninggal, akhirnya diadopsi. Ada kisah-kisah yang seperti itu kalau dari persilangan itu kan. Iya. Tapi bagaimana nasib Sri? Kalau dari cerita warga yang cerita saya, Sri itu hilang, benar-benar hilang. Walaupun kadang-kadang warga desa masih sering dengar suara si buto ijo di atas bukit, sama kelihatan bayangan orang perempuan lagi nari gitu. Tapi itu pun makin lama makin hilang. Dan setelah kejadian itu Sri udah emang gak pernah ketemu lagi. Nggak ada lagi. Tapi kalau kita lihat dari perspektif buto ijo ya, coba kita pindah perspektif buto ijo ya. Mereka melakukan perjanjian atas dasar kesepakatan. Yes. Punya anak, artinya anak tersebut Sri kita anggap aja dia anak antara si Rukayah, siapa? Rukayah. Ya, Rukayah dengan si Buto. Keduanya, Rukayah dan Mas Tris sama-sama membuat kamuflase supaya Sri ini tidak diambil sama buto ijo. Sementara buto ijo kan juga punya hak. Karena Sri ini juga anaknya. Jadi kalau cerita ini gue ngeliatnya sebenarnya kayak dua orang tua yang berusaha memperebutkan anaknya. Gitu. Mungkin buto ijo juga punya tujuan, dia ingin mengambil anaknya, dia pengen bertemu sama anaknya, kenapa nggak boleh? Pada akhirnya ya udah diambil. Terlihat tragis karena ini tadi persilangan pernikahan emang tidak seharusnya terjadi. Dan di antara transaksi dosa itu, ada Sri yang menjadi korban paling murni. Seorang anak yang lahir dari keinginan, dibesarkan dengan kesombongan, dan berakhir dikhianati oleh lingkungan yang seharusnya melindunginya. Kalimat ibu, "Aku mungkin dititipino," adalah pengingat paling menyakitkan bahwa di dunia ini, apa yang kita genggam terlalu erat dengan cara yang salah, suatu saat akan lepas dengan cara yang dipaksa. Mungkin Sri sekarang masih menjadi penari di hutan itu, menjadi abadi dalam dekapan bayangan, jauh dari manusia-manusia serakah yang pernah menjadi orang tuanya.
Satu hal yang bisa kita pelajari dari struktur kisah Pak Tris ini, tidak ada makan siang yang gratis, apalagi dari iblis. Konsep pesugihan di sini sebenarnya bisa dibilang penipuan berskema piramida gaib atau buto ijo. Buto ijo tidak memberikan kekayaan baru. Dia hanya mengambil tabungan rezeki, kesehatan, dan umur mereka di masa depan, lalu mencairkannya sekarang. Ketika tabungan itu habis dan jaminannya si Sri ini diambil, yang tersisa hanyalah ampas kehidupan. Pak Tris dan Guru Kaya pada dasarnya bangkrut sejak tanda tangan kontrak. Rezeki itu bukan cuma tentang harta, tapi kesehatan, usia panjang, kebahagiaan dengan orang terkasih, itu merupakan rezeki dan nikmat dari Tuhan. Jadi, kalau kita perhatikan pola dari pesugihan buto ijo ini ataupun pesugihan lainnya, itu selalu sama. Bahagia di depan, sengsara kemudian. Jadi kesimpulannya, tidak ada pesugihan yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi yang pasti, pesugihan akan menjamin kehancuran. Sekali lagi terima kasih Mas Dioseta sudah bermain di Sarang Demit dan menceritakan kisah dari buto ijo ini. Sama-sama. Semoga perjalanan pulangnya nanti aman, gak ketemu buto ijo. Waduh. Perjanjian dong. Semoga nanti bisa kembali lagi ke Sarang Demit untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Siap, dengan senang hati. Ya, terima kasih Mas Dio. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya bersama Gojero. Dan saya Bob. Sarang Demit Izin pamit.